Apa sesungguhnya hakikat syukur itu? Kalau sederhananya, kalau kita ditanya apa definisi syukur, orang biasa menjawab syukur itu adalah berterima kasih. Jadi kalau ada seseorang yang diberikan sesuatu kepada saudaranya, kemudian dia mengucapkan terima kasih, maka kita sudah mendefinisikan orang itu pandai bersyukur. Tapi kalau kita pelajari dari beberapa kitab tafsir, ternyata misalnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syukur itu adalah upaya untuk menampakkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka dalam Al-Quran itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nampakkanlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita berterima kasih yang berbahagia, itu adalah bukan definisi syukur, tetapi itu adalah salah satu bentuk syukur kita. Kalau Ibnu Taimiyah mendefinisikan asyukur yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarih. Ekspresi syukur itu ada 3 bentuk yang sembilan dalam Indonesia. Pertama, ada orang yang bersyukur bil qalbi dengan hatinya. Ketika Allah memberikan nikmat apa saja, rezeki, umur, kesehatan, dia bersyukur dalam hatinya, alhamdulillah. Tapi sesungguhnya asyukur bil qalbi itu menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa asyukur bil qalbi itu meyakini bahwa segala pemberian itu, segala pemberian yang kita nikmati adalah semua dari Allah. Tidak ada boleh keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang kita peroleh, yang kita nikmati berupa kesuksesan, keberhasilan adalah jerih payah kita. Tidak boleh. Harus kita sandarkan bahwa semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudang kaki mengeluh sarana ada kadang di sana. Nasabari di orang perantau dan meletak. Dia tahu di gimana karena jauh bisnis. Di pemerintahan misalnya tiba-tiba kita dipromosikan satu jabatan yang strategis, tidak boleh kita mengatakan karena itu kehebatan saya. Tapi kita harus menyandarkan bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah dalam Al-Quran yang berbahagia. Bagaimana kisahnya Qarun yang terkenal maha kaya dan super kaya, yang kayanya luar biasa, yang digambarkan dalam sejarah. Materi bahasa sejarah Onregana udana Qarun dek mulai tinggi bapak dan kan yang tinggi Cina taruh. Tapi Qarun dia lupa bahwa semua yang diperoleh kekayaan itu dari Allah. Dia mengatakan bahwa semua kekayaan yang saya peroleh itu karena kehebatan, kejeniusan saya. Qarun ini terkenal dalam sejarah orang yang buta dan jenius. Begitu pula dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang terkenalnya sangat luar biasa sampai melakukan dirinya, memproklamirkan dirinya. Dalam Al-Quran mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan yang patut engkau sembah. Begitu kesombongannya, akhirnya dihancurkan oleh Allah seperti dihancurnya Qarun. Kenapa? Karena dia lupa bersyukur dalam hatinya bahwa apa yang dia peroleh sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita umat Muhammad diajarkan semuanya kita peroleh apapun keimanan itu harus diakini dalam hati bahwa semuanya beriman kepada Allah. Orang parah, asawirun, bangga, kesehatan, berhasil jalan mata, berhasil anak mata, dia dapat 5 kali jatuh ini. Tapi yang kita sadarkan bahwa Allah. Apakah kita teringat dengan sejarah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman di negara Josomi, istananya terbuat dari emas dan istananya sangat megah sekali.
Tapi ketika dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, mempertanyakan, hai Sulaiman, kamu ini luar biasa, kekayaan kamu luar biasa, kamu tidak hanya memerintahkan manusia, bahkan jin dan hewan pun kamu memerintahkan dan tunduk kepadamu. Apa kata Sulaiman? Jawab Sulaiman. Berbeda jawaban Fir'aun dan Qarun yang mengatakan dengan rendah hati, hadza min fadli rabbi, yang menandai bahwa Fir'aun. Akhirnya Sulaiman menjadi orang kaya yang pandai bersyukur. Yang kedua, jangan berbahagia. Ada asyukur bilisan. Ini yang banyak kita lakukan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, kalimat puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Setiap nikmat yang kita peroleh, alhamdulillah, itu namanya asyukur bilisan. Dan yang ketiga, yang harus kita tampakkan adalah asyukur bil jawari, menampakkan rasa syukur itu dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Ibnu Qayyim mengajarkan kepada kita dengan berbahagia, cara menampakkan kesyukuran itu adalah memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita kepada jalan yang diridhoi Allah dan untuk lebih dekat takarub kepada Allah. Dan dari pengelata apa kita di pagi kita tak lori lalu pengelata di dalam ini pagi untuk melanggar berdosa kepada Allah. Dan dari pengelata Allah barangkali dan sebagainya, kita pakai untuk lebih dekat kepada Allah. Allah memberikan harta kekayaan kepada kita, manfaatkan untuk lebih dekat takarub kepada Allah. Bagaimana caranya? Berikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Perhatikan agama Allah. Sumpah itu masih fakir miskin dan sebagainya, memperhatikan fakir miskin dan sebagainya, itu termasuk namanya asyukur bil jawari, menampakkan kesyukurannya kepada Allah. Ibu tersogi, dia wasobirna justru nampaknya dosa, dosa kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Bahkan dalam Al-Quran itu dikategorikan sebagai orang-orang yang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, di dalam Al-Quran tema syukur ini disebutkan ada 3 kelompok orang bersyukur dalam Al-Quran. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelompok yasyukur. Apa itu kelompok yasyukur? Kelompok yasyukur itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ini kelompok pertama, teman. Kelompok pertama itu adalah kelompok yasyukur, orang yang senantiasa berusaha mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Naiknya makanan dan berunta biasa berbakat kayu. Selalu berusaha syukur. Ya komeng biasa alhamdulillah, tapi yang positif biasa selalu bersyukur. Ini kelompok yasyukur. Ini yang banyak. Ya komeng ini alhamdulillah. Ya kemakmuran alhamdulillah biasa innalillah. Ini kelompok yasyukur namanya. Yang kedua, dalam Quran itu ada disebut dengan kelompok syakirin. Apa bedanya kelompok yasyukur dengan kelompok syakirin, jemaah berbahagia? Kelompok syakirin ini mensyukuri baik yang banyak maupun yang sedikit, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya disyukuri. Migato inal hamili, migato inal hamili, tetap alhamdulillah. Apakah nikmat itu kecil nilainya menurut di mata manusia, dia tetap bersyukur alhamdulillah. Ini perbedaan kelompok yasyukur dengan kelompok syakirin. Tapi ada satu kelompok spesial, kelompok excellent, kelompok excellent yang dijelaskan dalam Al-Quran yang disebut dengan kelompok syakur. Apa bedanya dengan berbahagia? Kelompok syakir dengan kelompok yasyukur adalah mensyukuri yang mendapat kenyamanan belaka. Segala sesuatu pemberian berupa nikmat yang menyenangkan hati. Tetapi kelompok syakur ini bukan hanya mensyukuri semua nikmat yang menyenangkan hati, bahkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, malah dia bersyukur.
taruh di zaman alhamdulillah. Bangga Rocky alhamdulillah. Diberikan posisi jabatan misalnya di pemerintahan, ada jabatannya alhamdulillah. Ketika dimutasi tidak ada jabatannya ditunjuk, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Diberi ilasa alhamdulillah. Bukan hanya segala yang menyenangkan, bahkan sesuatu yang menyakitkan pun yang tidak, yang bertentangan dengan keinginannya, dia tetap bersyukur kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran jemaah berbahagia dikatakan oleh Allah, "Faqalilun min ibadi syakur." Hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang masuk dalam kelompok asyakur. Saya sering ceritakan jemaah berbahagia. Ini contoh, ada seorang ibu di Surabaya. Itu dalam waktu 3 bulan dioperasi 3 kali. Mulai dari operasi angkat rahim, operasi yang parah yang tertinggi itu ketika kanker otak diangkat batok kepala. Dokter yang menangani bertanya, "Wahai ibu, selama 3 bulan saya mengoperasi Anda, saya tidak pernah melihat kesedihan di muka. Saya tidak pernah melihat kepedihan yang kamu rasakan. Padahal ini operasi angkat batok kepala." Apa kata ibu itu? Jawabannya sangat sederhana yang menyadarkan dokter ini. Maka ibu, kenapa saya mesti sedih? Inilah yang ditakdirkan oleh Allah Taala, dan boleh jadi inilah cara Allah mencintai saya. Bukankah dalam hadis Rasulullah yang berbahagia, Rasulullah mengatakan, "Inna Allah iza ahabba qauman." Di riwayat lain dikatakan, "Inna Allah iza ahabba 'abdan ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, pasti dia uji. Yang guna-guna mengelakkan atas sidi anda, pasti nanti ini ujian. Jadi itu tidak tinggi berani memakai enak atau manasa. Dia nak anak dia abang itu tinggi berani. Siapa tahu? Tinggi jadi mobil pengelak. Maka kalau sebaliknya kalau tinggi kehadiran dari kebanyakan ini susah. Sesuatu yang tidak kita harapkan, jangan bersedih. Boleh jadi cara itulah cara Allah mencintai kita. Jangan berbahagia. Dan yang terakhir, kenapa perlu bersyukur? Saya tadi mengatakan jangan berbahagia. Bersyukur ini salah satu resep yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mencapai bahagia. Kalau kita ingin bahagia, merasakan ketenangan, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah syukur. Ya kau bermakna pada diri syukur. Kenapa? Karena orang yang selalu bersyukur, kenapa disebutkan dekat dengan ketenangan? Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu merasa cukup terhadap pemberian Allah kepadanya. Tapi orang yang tidak pandai bersyukur jangan berbahagia. Bagaimanapun besarnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya, sogi, mega orang-orang, mega otola, bola luar biasa, tetapi tidak pernah bersyukur, maka dia akan selalu merasakan kekurangan. Tapi ada orang yang gajinya sangat kecil sekali di mata manusia, tetapi karena dia pandai bersyukur, maka dia selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Mencari syukur. Dan mulai kita beringarangi dan minta, maka yiro anak Adam ubiya waliyan di sahri, yiro anak puna Adam ufatawi, dari berimerengi sit di lembah, sit di bulu laut, ahabba ilaihi saniya, pasti dia menginginkan 2 bulu emas, lembah emas. Wa iza ubiya waliyan dari koy saniya, dari koy langi 2 bulu laut lembah emas, ahabba ilaihi salisan, pasti dia menginginkan 3 lembah emas. Wala yasummu jawban nas illa turab, tidak ada yang bisa memberikan kepuasan kepada manusia illa turab, kecuali tanah di tanah yang diguna. Ia manfaatnya dari komando ini. Itulah karakter yang digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Maka caranya yang berbahagia, kalau kita ingin merasakan ketenangan, syukur, syukur, syukur.
apalagi dewasa ini, kebutuhan sangat luar biasa. Saya sering mengatakan yang biasa menyiksa manusia modern bukan kebutuhan, tetapi keinginannya. Ingin banyak bisa. Kebutuhan kita manusia biasa-biasa saja. Yang kau eling di mana kita sifatnya tak dokter minum kopi selesai, makan siang ada rumah dan sebagainya. Itu kebutuhan. Tapi yang biasa menyiksa adalah keinginan-keinginan kita. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Contoh sederhana, seorang bapak yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, akan ada anak-anak otomatis yang dibutuhkan, dia membutuhkan roda 4 mobil untuk menserahi keluarganya di kampung misalnya. Tapi kalau sudah berbicara merek mobil, itu bukan lagi kebutuhan, tapi sudah menjadi keinginan. Baju kebutuhan, tapi kalau sudah berbicara merek baju, itu bukan lagi kebutuhan, tetapi keinginan. Dan ini yang banyak menyiksa kita yang berkebutuhan. Biasa kebutuhan tak kemampuan tak betul kita sebenarnya, tapi karena keinginan tak dipaksakan untuk beli mobil mahir, akhirnya kita tersiksa, tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena kita disiksa oleh keinginan. Maka resepnya diajarkan oleh Rasulullah, yang meminta nino unsur ila man huwa duni, yang meminta nino kita jawab sana, wala tansur ila man huwa fawqa. Jangan sekali-kali melihat yang ada di atas. Kalau standarmu memang standar Avanza, beli Avanza. Jangan beli Pajero, sebab kamu memaksakan diri, maka kamu akan merasakan ketidaktenangan dalam diri. Inilah resep sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah.